Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya sekeluarga. Oke, pada malam hari ini saya tidak akan lama untuk live. Mungkin kurang lebih 1 jam ya, 1 jam kurang ya. Nah, pada malam hari ini khusus saya akan berbagi tentang strategi gimana caranya punya tabungan emas paling tidak ya. Masya Allah, ada Bu Alfri. Apa kabar Ibu Alfri? Sehat ya Bu ya? Oke, di sini ada Mbak Nunun, ada Mbak Farhana. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang hebat nih. Bu Alfri hebat nih. Hadir belajar, Masya Allah. Kita belajar dari Ibu Alfri nih. Oke, baik, siap. Kita berbagi dan belajar bersama ya. Jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya akan share untuk bagaimana agenda kita ke depan nih, melihat sistem ekonomi kita, situasi ekonomi kita yang sedang tidak menentu, gitu ya. Oke, ini akan sedikit pembahasannya nyerempet-nyerempet ya dengan situasi global gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa emas harganya naik sampai titik paling tinggi? Kenapa kemudian emas akhirnya banyak yang borong dan akhirnya sebagian tidak kebagian ya? Hanya di public gold kayaknya teman-teman yang selalu ready stoknya. Tapi hari ini ternyata public gold habis teman-teman. Ludes. Saya tadi mau ngambil beberapa dinar pesanan kawan-kawan ini ternyata sudah habis ya. Yang 10 gram sudah habis ya. Mohon maaf, gold bar juga ada ya. 10 gram habis, 20 gram habis, tinggal 5 gram. Dan juga yang dinar juga sedang habis ya teman-teman ya. Jadi Masya Allah, peminatnya emas nih makin tinggi, makin banyak ya. Termasuk public gold sudah makin populer ya di Indonesia. Bagi teman-teman, ada beberapa poin penting untuk teman-teman yang mau memulai memiliki emas dengan ilmu. Kuncinya ilmu ya teman-teman ya. Jadi boleh dibantu tap-tap juga ya sambil tembusin 1000 yuk. Teman-teman juga yang siap untuk nabung emas ya teman-teman. Izin saya ajak teman-teman yang siap saja untuk menabung emas. Ya, kalau yang belum siap teman-teman bisa pikirin dulu matang-matang, sholat tahajud, sholat istikharah boleh, ngobrol sama istrinya sama suaminya boleh, silahkan teman-teman obrolkan dulu. Bagi yang siap saja, yang siap untuk keluar budget khusus untuk mengkonversikan, menyelamatkan harta teman-teman dari inflasi, yang sudah siap saja teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang belum siap nggak apa-apa, simak dulu kenapa harus berilmu sehingga menabungnya memiliki keputusan yang kuat ya, tidak hanya sekedar FOMO. Baik teman-teman, seringkali kita melihat emas itu, barang yang mahal ini, itu kemudian kita galau untuk membeli ya. Karena apa? Karena harganya naik terus ya. Gimana nih, gawat nih gitu ya. Jangan-jangan nanti ada harga turun dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, selama kita melihat harga, maka kita akan senantiasa galau. Teman-teman, harga itu sangat mempengaruhi emosional kita, gitu ya. Kalau ingin teman-teman bisa fokus mencapai misi kita bersama. Kemarin kan saya ajak ya teman-teman ya. Nah ini dia misi kita bersama. 1 kilo 1 keluarga. 1 kilo 1 keluarga. Maka teman-teman kalau sudah punya fokus misi yang besar ini, maka teman-teman tidak perlu khawatir, tidak ada kata terlambat soal emas. Teman-teman mau harganya naik, mau harganya turun, kalau teman-teman sudah punya misi besar, yaitu 1 kilo 1 keluarga, atau 1 kilo itu berarti 1000 gram ya teman-teman ya, maka teman-teman tidak akan tergoda, tidak akan galau emas harganya turun atau naik. Nah ini ada hubungannya dengan market capital teman-teman, ada hubungannya sama situasi ekonomi global. Ya, selama teman-teman punya emas, insya Allah teman-teman tidak lebih miskin. Mungkin betul ya teman-teman, mungkin betul emas tidak membuat kita lebih kaya atau kaya dengan emas, tapi setidaknya kita tidak lebih miskin teman-teman. Ini kuncinya. Kenapa? Karena emas memiliki nilai intrinsik. Kalau uang kertas teman-teman nilainya kosong gitu ya. Teman-teman harusnya lebih khawatir
kalau rupiah dan uang kertas jatuh daripada emas harganya jatuh. Kalau uang kertas harganya jatuh, ambles ya kan teman-teman ya, maka nilainya kosong. Tapi kalau kalau emas ini harganya jatuh, maka nilainya tetap berharga. Kita tinggal tunggu aja sistem ekonomi yang baru. Gitu teman-teman ya. Jadi bahasa simpelnya gini. Bagi teman-teman yang masih mengkhawatirkan, nanti khawatirnya nggak laku emas, nggak mungkin. Yang ada kemungkinan tidak laku teman-teman itu adalah uang kertas. Ya, uang kertas yang ada kemungkinan ini tidak laku. Kalau emas dia akan selalu laku. Di model pemerintahan apapun, di model dan konsep ekonomi apapun, emas akan selalu berlaku. Nah, jadi siapapun teman-teman, kita semua berbahagialah kalau sudah punya mindset yang penting menambah gramasi setiap bulan. Nah, itu kuncinya teman-teman ya. Nah, udah dapat ya? Yuk bantu tap-tap sambil teman-teman yang siap untuk menabung emas, siap untuk membeli emas. Tidak ada uang kita yang hilang. Justru uang kita diubah bentuknya menjadi yang lebih baik teman-teman. Membeli emas tidak pernah rugi dan tidak pernah buntung. Justru membeli emas adalah mengekalkan nilai dari harta kita. Teman-teman kalau punya 100 juta tahun lalu, itu bisa membeli 100 gram teman-teman. 100 juta tahun lalu. Ya, tapi setelah setahun berlalu 100 juta ini sudah menjadi 200 juta. Artinya apa? 100 juta teman-teman kalau dibiarkan di bank, maka nilainya dirampok, hampir habis, bahkan sudah habis nilainya, jatuh. Gitu ya teman-teman ya. Oke, minimal menabung berapa bang? Minimalnya 300.000 saja kakak. Nah, abang minimal 300.000 saja. Di sini aplikasinya Public Gold ya. Public Gold harga kami ada di 1.977. Ini harga yang termasuk yang rendah ya teman-teman ya. Minimal 300 sudah bisa nabung. Caranya gimana? Caranya pertama abang mendaftar dulu. Mendaftarnya bisa diklik di di browser dengan seperti ini, kliknya, linknya. Sebentar ini, oh ini dia. Nah, boleh ya dibuka linknya. Nah, ini dia, bit.ly. Nah, ini daftar tabung emas PG. Silakan di screenshot kakak, boleh. Nah, klik ini daftar tabung emas PG. Kemudian isi formulirnya sesuai dengan kolomnya ya. Nama, kartunya pilih KTP ya kan. Kemudian di sini nanti enter nomornya, nanti NPWP-nya dikosongkan saja. Oke. Kemudian ada email, kemudian ada nomor handphone. Di sini ada nama saya sebagai mentor teman-teman agar bisa memaksimalkan keuntungan. Nah, pilih cabang terdekat kakak ya, abang kakak. Pilih cabang terdekat yang sesuai, kemudian daftar. Setelah itu teman-teman download di Play Store. Play Store di download. Nah, search namanya Public Gold Indonesia. Nah, ini ya. Nah, ini Public Gold Indonesia untuk membuka aplikasinya. Ya, setelah daftar tadi menggunakan KTP, teman-teman buka aplikasi ini, nanti login ya teman-teman ya. Login menggunakan ID, nomor induk KTP gitu. Nah, gitu kurang lebih teman-teman ya. Setelah gabung, setelah join, teman-teman baru bisa membeli top up atau POE gitu ya. Nah, begitu. Oke, di sini ada Mas peminjam Blok Kliwon sudah gabung dan join. Terima kasih. Yes, gak apa-apa Mas. Yang penting Mas sudah ada langkah untuk secure harta teman-teman ya. Teman-teman kalau kita tidak menyelamatkan kekayaan kita, uang kita kepada emas, tidak mengemasin ya, tidak diemasin uang kita, tidak dikonversikan uang kita ke emas, maka kita sedang terdimiskinkan oleh sistem. Jadi uang kita dicuri oleh inflasi. Oke, maka teman-teman yuk
sadari, segera ambil langkah. Jangan sampai rugi teman-teman ya. Nah ini ada 5 dinar, ada 10 dinar. Oke, ini cantik sekali, Masya Allah teman-teman ya. Yuk bantu tap-tap sampai 100. Teman-teman yang bantu tap-tap, yang nonton, yang komen, saya doakan punya tabungan ini semua 10 dinar, ada yang 50 gram ya, ada yang kemudian 100 gram. Masya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Nah, bantu tap-tap ya. Saya doakan yang tap-tap bersegera dapat 100 gram bahkan 1000 gram dari rezeki yang halal ya teman-teman ya. Yang belum dapat jodoh segera, yang soleh dan solehah, yang belum menikah. Yang sudah menikah dikaruniai pasangan yang soleh, yang giat bekerja, bertanggung jawab, istrinya yang solehah, yang qonitat, yang taat ya. Kemudian anak-anaknya juga soleh dan solehah. Amin. Terima kasih, kita tembuskan 1000 sampai 2000 ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Sudah gabung dan pertama punya dinar, Mbak Nurul Aisyah. Mantap Mbak Nurul. Dinar yang berapa nih? Yang 10 dinar atau 5 dinar? Oke. Mbak Nurul, terima kasih ya sudah gabung bersama Public Gold atau membeli emas di Public Gold. Tapi sayangnya tidak bareng saya. Gak apa-apa ya. Kalau bareng saya Mbak Nurul bisa join loh di mentorship saya, gak apa-apa. Nah tapi gak apa-apa, it's okay. Yang penting Mbak Nurul dan teman-teman yang sudah membeli emas itu sudah langkah yang bijak dan cerdas ya. Saya ikut senang teman-teman. Teman-teman membeli emas saja gelondongan gak pakai merek, saya ikut senang teman-teman. Karena teman-teman sudah mulai aware ya, sudah mulai paham melek emas, melek finansial, menyelamatkan harta. Nah membeli emas gelondongan saja saya senang, yang 24 karat tapi ya jangan perhiasan ya. Apalagi teman-teman membeli emas Public Gold bersama saya gitu ya. Maka saya lebih senang lagi. Kenapa? Karena bisa aja teman-teman membeli emas di luar sana. Tapi kalau teman-teman pengen dapat benefit yang lebih banyak, ada peluang untuk bisnis, untuk peluang jadi member ya, dapat ilmu, dapat cashback, dapat bonus, itu ada di Public Gold teman-teman. Di merek lain saya tidak tahu, belum tentu. Lebih banyak yang jual putus gitu ya. Kalau di Public Gold teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit. Yang paling utama adalah benefit ilmu gitu ya. Mentorship gitu. Baik, boleh dibantu, terima kasih sudah sampai 1000, kita tembus 2000 ya. Oke teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang baru gabung silahkan bisa ikut ya. Itu berapa emasnya 24 berapa? Yang maksudnya gimana kakak? Ini emas semuanya 24 karat kakak. Kakak Nung Suryani. Ya semuanya ini emas 24 karat, ada yang gold bar, ada yang dinar. Ini ada yang 10 gram, ada yang 10 dinar ya. Bang, kalau nyimpan uang di emas batangan udah jelas harga naikkah setiap tahun? Oke, gini konsepnya. Mas, gini konsepnya mengubah uang ke emas itu adalah menjaga nilai. Mau harganya naik alhamdulillah, turun nggak apa-apa. Kenapa? Karena nilainya nanti akan selalu ada namanya global correction atau istilahnya apa? Denominasi. Gitu ya. Denominasi itu maksudnya apa? Bagaimana agar keseimbangan ekonomi itu terjadi gitu. Nah, ketika keseimbangan ekonomi terjadi, maka emas tetap paling stabil dan paling tinggi. Tenang saja. Jadi harganya tidak akan membuat kita lebih miskin gitu ya. Kurang lebih ya. Jadi quote-nya gitu ya. Jadi walaupun emas selalu naik ya, walaupun nanti emas juga pernah turun, kalau kita sudah mengubah sebagian harta kita kepada emas, emas setidaknya membuat kita tidak lebih miskin, gitu ya. Nah, oke, bisa beli emasnya dengan COD, Bu. Oh, kalau COD nggak bisa kakak. Kalau COD berarti kakak harus bayarnya kan bayar pas ketemu ya. Nah, kalau sama saya mungkin bisa, tapi kalau sama perusahaan nggak bisa COD. Kenapa? Karena perusahaan sistemnya adalah lunas dulu baru ada barangnya. Itu juga bagian dari akad syariah. Gitu ya kakak Amalia Mia ya. Jadi kalau mau COD sama orangnya, tapi kalau sama 3 tahun 5 tahun. Oke, sebentar. Jawa Tengah udah ada cabangnya belum Bang? Jawa Tengah sudah ada tapi di Jogja kakak. Gitu. Kalau yang di Semarang belum. Nanti kalau mau kita barengan, abang join ya, abang join, abang DRY join, isi formulir di sini. Nanti kita bikin edukasi sebanyak-banyaknya sampai teman-teman di Semarang ada yang join sampai 500 orang kita buka cabang.
Prioritas Pabrik Gold akan buka cabang kalau sudah ada 500 penabung emas aktif di kota tertentu ya, dan Semarang ada prospeknya gitu ya, karena beberapa orang teman-teman kita ada yang dari Semarang gitu ya Abang DRY ya. Oke, takutnya beli semisal 2 juta terus 3 tahun 5 tahun kemudian malah turun, takutnya Bang gini. Tadi saya udah bilang ya Mas Aditya Putra ya, bahwa membeli emas itu tidak untuk cari untung sebenarnya, karena konsepnya nabung itu adalah menjaga nilai gitu. Jadi kalaupun emas naik dan turun, sebenarnya nilai harta kita adalah kekal. Jadi tujuannya mengekalkan nilai dulu. Kalau ingin nyari untung memang kita perlu perlu melihat tren gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mempertahankan nilai, maka emas adalah solusi yang paling baik dan cerdas gitu. Maka 3-4 tahun ke depan kemungkinan naik itu ada, tapi turun juga ada gitu ya. Kalaupun turun, maka nilainya itu tidak membuat kita lebih miskin. Dan bisa jadi kalau turun berarti ekonomi sedang mulai stabil, ekonomi kemudian membaik dan harga-harga pun turun Mas gitu. Harga-harga pun turun, dan emas tidak perlu menangisi misalkan saya belinya 2 juta ternyata emas turun 1,5 juta. Konsepnya bukan uang kita yang hilang sebenarnya. Uang kita menguat ya, sehingga nilai dari 2 juta waktu emas beli itu sebenarnya sama dengan nilai current value dari uang rupiah yang sedang berjalan. Yang sedang berjalan misalkan lagi turun menjadi 1,5 juta gitu ya. Sebenarnya itu bukan rugi. Itu hanya koreksi harga gitu. Jadi konsepnya bukan begitu. Makanya sebenarnya ada yang berpendapatkan bahwa emas itu tidak bisa membuat kaya. Sebenarnya bukan karena kita tambah kaya, tapi uang rupiah kita yang tambah miskin. Uang rupiah kita yang tambah jatuh gitu loh. Nah makanya itu yang perlu difahami secara hakikatnya dulu, value-nya. Nah tapi bukan berarti tidak untung, enggak gitu ya. Untung juga, untungnya beli emas sehingga uang kita terjaga gitu teman-teman. Konsepnya untungnya beli emas sehingga uang kita terjaga dan kita tidak dimiskinkan oleh sistem. Itu yang paling konsep, yang paling penting. Untungnya saya beli emas sehingga saya tidak dimiskinkan oleh sistem. Kalau saya sudah punya emas, mau harganya naik alhamdulillah, harganya turun juga alhamdulillah. Sebab harta saya kekal gitu. Harta saya value-nya abadi, tidak dipengaruhi oleh rupiah atau dolar yang naik turun, anjlok dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dipahami. Oke. Assalamualaikum. Kalau dinar itu ada tidak dipegang? Tidak ada kakak. Dinar produknya khusus di Pabrik Gold gitu ya. Merek lain mungkin ada tapi saya tidak tahu ya. Kalau kami adanya Pabrik Gold yang dinar. Jadi kalau kakak berkenan dinar, boleh kakak. Ada yang 1 dinar kok, ini yang 5/10. Yang 1 dinar lebih kecil lagi, harganya sekitar 8 jutaan kakak. Nah boleh kakak tinggalkan nomor dan nama, nanti saya bantu untuk follow up. Ini semua gratis ya kak ya, belum ada komitmen. Jadi kakak kalau mau lanjut teknisnya, bagaimana mengetahui lebih dalam, kemudian bagaimana nanti mekanismenya untuk membeli, kakak cukup tinggalkan nomor atau isi formulir di sini, nanti saya follow up. Belum ada komitmen apa-apa, belum ada bayar apa-apa, jadi gratis. Jadi sayang banget kalau kesempatan ini tidak kakak manfaatkan gitu ya. Oke lanjut. Ada pertanyaan lain kurang lebih? Kalau tidak ada saya akan lanjutkan lagi untuk menjelaskan beberapa hal. Oke ya, jadi emas dinar maupun gold bar ini sama-sama 24 karat. Kuncinya emas itu 24 karat. Teman-teman jangan memilih emas yang di bawah 24 karat. Kenapa? Karena konsepnya kalau ingin menjaga value, maka kemurnian yang kita pegang. Bukan sekedar cantiknya misalkan perhiasan gitu ya, yang keren bisa dipegang, bisa dipakai buat flexing gitu. Tidak teman-teman. Teman-teman kalau tujuannya investasi, menjaga nilai, bahkan dapat keuntungan, maka ambil yang 24 karat. Modelnya boleh macam-macam. Ada yang 100 gram gold bar gini, maksudnya gold bar itu batangan. Ada yang koin dinar gitu. Ini sama-sama 24 karat gitu. Oke. Jadi sama-sama nilainya. Bedanya cuman adalah model ukuran dan model bentuknya aja. Oke.
Dan lagi penting, setelah 24 karat jangan buru-buru cetak yang kecil. Yang paling kecil minimal setengah gram oke. Teman-teman kalau ngasih hadiah kado, tolong jangan ngasih hadiah kado yang 0,1 teman-teman ya. 0,1 gram itu bukan hadiah sebenarnya, itu cuman nyenengin tapi nggak serius gitu ya. Kenapa? Karena 0,1 micro gold itu nggak punya nilai sebenarnya teman-teman ya. Kalau di buyback susah ya kan. Kalau nanti dikumpulin jadi 1 gram juga harganya tambah melangit teman-teman ya. Kegambar nggak harganya melangit micro gold itu? Micro gold teman-teman itu harganya akan semakin tinggi kalau teman-teman kumpulkan dalam bentuk yang banyak ya teman-teman ya. Coba, nah, saya coba oret-oret nih kemarin nih. Nih micro gold ya, micro gold. Mohon maaf rada coret-coret ya. 0,1 gram itu harganya sekarang 275.000. Kalau mau jadi 1 gram dikali 10 ya teman-teman ya. Gini. Kalau mau 1 gram dikali 10 kan. Jadi teman-teman ngumpulin tuh 0,1 gram 10 keping. Akhirnya harganya berapa? Dikali 10 aja teman-teman. 2.750.000. Maka ini mahal gitu. Nah, maka Public Gold tidak menyediakan cetakan 0,1, 0,01 tidak. Paling kecil 0,25 itu pun edisi untuk untuk koleksi saja. Kalau teman-teman mau untung atau teman-teman mau mendapatkan maksimal value yang terbaik, maka teman-teman cetak yang besar. 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar oke. Atau maksimal minimal 1 gram. Ya, kalau mau kecil-kecilan lagi minimal setengah gram oke lah teman-teman. It's okay. Tapi tolong kalau teman-teman mau fokus punya keuntungan yang maksimal, maka teman-teman cetak yang besar. Oke, cetak yang besar, yang 5 dinar atau yang paling tidak 10 gram atau 5 gram gitu. Nah di sini ada yang ada yang dinar, ada yang batangan. Oke. Nah di sini menariknya nih ada 10 gram, ada 10 dinar nih teman-teman ya. Menarik sekali ya, sama-sama 10 ya, tapi nilainya berbeda ya. Masya Allah, ini bersinar berkilau-kilau ini emasnya. Oke teman-teman, bantu tap sampai 2000 yuk, tembusin 2000. Jangan lupa isi kolom keranjang formulir. Nanti akan saya bantu untuk teman-teman mendapatkan tabungan emas dengan cara yang terbaik gitu ya. Kaidahnya mudah, murah, dan patuh syariah. Oke. Terima kasih Ibu Faiza sudah join. Masya Allah. Oke, lanjut. Di sini teman-teman ada yang bertanya lagi nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, makasih teman-teman semua yang sudah tap ya. Layar ini rezekinya lancar ya kan, diberikan keberkahan, kemudian tabungannya makin banyak gramnya, tidak hanya 10 gram atau 10 dinar tapi sampai 1000 gram, amin. Sampai 1000 gram, amin. Sampai 1000 dinar, amin. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman, maka tidak perlu khawatir. 1 sinar harganya berapa? 1 sinaran gratis. Nih saya kasih sinar. Saya buka dulu biar nggak pakai baju ya teman-teman ya. Ini lebih cantik kalau nggak pakai baju ininya, emasnya ya. Mohon maaf nih. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Kirain 1 sinar teman. Kalau 1 sinar gratis nih, saya sinarin. Masya Allah indahnya. 1 dinar harganya teman-teman sekitar 8 jutaan ya harganya. Bisa cek di sini ya, di aplikasi kami. Teman-teman download aplikasi kami ini gratis. Jadi teman-teman silahkan download, nanti register di bawah. Nanti teman-teman sudah bisa cek-cek harga member ya. Nah 4,25 kan 1 gramnya kan. Kita cek ya. 1 gram sama dengan 4,25. Harganya 8.400.000-an kakak. Gitu, Kak Rosa. Siapa tadi? Kakak Hendra. Kakak Hendra Mulyawan, kalau boleh tahu kotanya di mana kakak? Boleh ya diisi. Kak Rosa itu dengan koin uang 1000 gede mana? Oh, koin uang 1000. Oke. Saya punya nggak ya koin 1000? Kayaknya tadi ada deh. Oke, gini. Kalau koin 1000 rupiah itu sama dengan 1 dinar kakak. Sama dengan 1 dinar. Sorry. Nah, di sini ada koin nggak ya?
Oh sudah nggak ada. Oh ini kan. Koin 100 perak ini atau yang 1000 koin yang agak berat itu sama dengan 1 dinar. 1 dinar saya sedang tidak ada di sini. Nah, ini 1 dinar di sini. Kalau 5 dinar agak gedean. Nah, gitu ya. Nah, koin 1000 berarti di antara tengah-tengah ini kemungkinan. Karena koin 1000 yang lagi viral itu, yang 1000 gambar kelapa sawit yang apa? Kuning keemasan itu yang lagi viral kan, katanya harganya 120 juta. Itu hoax teman-teman ya. Ya, uang koin 1000-nya rupiah yang tahun dulu ya, tahun 90-an itu bukan emas, yang kuning-kuning itu kuningan ya teman-teman ya. Nah, itu di antara ini gedenya. Jadi kalau yang 1 dinar mirip yang ini. Mirip yang ini yang 1 dinar. Kayak yang 5 dinar segini. Oke, gitu ya Kak Rosa ya. Oke, Kak, kalau nabung itu kan masih berupa emas digital. Bagaimana hal itu? Apakah diperbolehkan? Boleh, Kakak. Jadi gini, Kak Listi Orini. Kak Listi Orini, pertanyaan bagus banget ya. Masya Allah. Oke, begini Kak Listi Orini. Konsepnya saya jelaskan ya. Jadi, Public Gold itu ya sudah punya sertifikat patuh syariah, Kakak. Jadi kalau kita sebagai, ini yang paling mudah dulu ya, yang paling mudah. Sebelum saya jelaskan secara konsep fikihnya. Ini yang paling mudah dulu. Kita memahami hukum fikih itu adalah mengikut ulama, mengikut fatwa ulama. Ulama Indonesia punya fatwa namanya DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, nomor 77 tahun 2010. Itu mengeluarkan bahwa jual beli emas diperbolehkan karena emas bukan alat tukar, tapi emas adalah komoditas. Maka kalau komoditas sudah diperbolehkan untuk mekanisme pembelian bertahap, cicil dan lain sebagainya, termasuk cara menyimpannya gitu ya. Nah, emas digital ini secara akad syariah sebenarnya hanya menunjukkan tabungan kakak yang sudah dibeli fisiknya di kantor Public Gold gitu kakak. Jadi emas digital itu bukan kosong ya. Beda sama rupiah. Kalau rupiah itu nilainya kosong betul. Tapi kalau emas digital ini di Public Gold ini sudah patuh syariah, sudah diawasi oleh Dewan Syariah ini. Bahkan ini Dewan Syariahnya nggak cuma nasional Indonesia ya, fatwa MUI ini, Dewan Syariah ini, Amani Advisory ini di dalam naungan, bukan naungan ya, dalam apa namanya, related dengan AAUIV. Itu salah satu organisasi untuk untuk masalah ekonomi syariah dan finansial di dunia. Itu rujukannya udah para profesor doktor di bidang syariah dan bidang ekonomi. Jadi tenang saja gitu ya. Jadi Amani Advisory ini sudah mendapatkan sudah memberikan patuh syariah kepada Public Gold, maka itu aman gitu ya. Nah, jadi secara mekanisme teknisnya begitu. Jadi bahwa ketika kakak menabung digital, membeli kemudian top up itu direkod di dalam sini, ada catatan saldo, maka sebenarnya kakak sudah punya gramasi fisiknya di kantor Public Gold dan kakak titipkan gitu. Nah gitu ya, jadi itu konsepnya. Dan Public Gold di sini sebenarnya mengikat janji kakak. Nah, mengikat janji seperti pernikahan gitu ya. Jadi jangan berkhianat ya. Maksudnya gini kakak ya. Jadi kalau kita sudah membayar, maka Public Gold memberikan hak kakak untuk mendapatkan gramasi emas. Oke? Mendapatkan gramasi emas, anggaplah di sini kan anggaplah ini 2 gram ini anggaplah 10 gram gitu ya. Nah, 10 ini ada di sini. Nah, 2 gram ini maksudnya adalah fisiknya punya kakak ada di kantor gitu. Tinggal diambil saja. Fisiknya sudah ada. Nah, itu salah satu patuh syariahnya di situ. Oke? Nah, Public Gold berjanji mengikat gramasi tersebut dengan nilai hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Nilai hari ini yang kakak beli dengan rupiah. Nah, itu janji Public Gold. Maka sesuai perjanjian ini maka tidak boleh berubah. Walaupun emas fisiknya belum di tangan kakak, gitu. Tapi kepemilikannya sudah berubah di kakak, karena kakak di sini ada akun di nama kakak di sini, Listi Orini gitu. Kalau di sini Muhammad Al-Fatih, ini punya anak saya ini. Nah, gitu ya kakak ya, paham ya. Jadi kepemilikan sudah berpindah, fisiknya ada, tinggal diambil. Oke, semoga difahami. Itu dengan koin 5 dinar jadi berapa kalau cash? Kalau cash di sini kakak. Kalau cash
kakak bisa lihat mana ya? Bentar. Harga, mana sih harga? Nah ini. Ini kakak, kalau berapa tadi 5 dinar ya? 5 dinar 42 juta 291. Ini cashnya. Gitu, oke? Jadi kakak tinggal bayar ongkir kemungkinan ya. Sama ongkos cetak. Oke? Coba ditindikan gede man. Nah, maksudnya gimana nih kakak? Coba 5 dinar dengan 10 dinar di gede mana? Ya gede 10 lah kakak. Aduh, kan angkanya aja 10, lebih gede 10 nih. Udah gak pakai baju nih. Masya Allah nih, bersinar berkilau nih. Membuat kita jatuh hati ya. Masya Allah, ini fitrahnya harta adalah emas. Tuh kakak tuh, namanya juga lebih gede 10. Ini sama-sama ukuran dinar, jadi otomatis lebih gede 10 ya kakak ya. Yang ini 5 dinar, oke? Kakak Rosa mau beli berapa dan kota di mana? Boleh isi ya di formulir sini ya. Saya tunggu kakak Rosa. Harga berapa 5 dinar ini? Al-Kutihi 5 dinar tadi 42 juta ya. 42 juta sekian. Silakan dipinang. Oke. Kakak Rosa aman? Minta nomor WA atau admin, Pak, biar jelas. Kakak isi formulir yang di sini kakak ya. Lampung. Oke, kemarin kami ada teman kami yang memesan dari Riau, nyampe dengan selamat. Pesanannya berapa kakak? 100 gram. Di Riau kemarin dikirim. Nah, ke Lampung geser-geser dikit kan, lebih deket kan, nyebrang dikit itu Jakarta. Ya, nanti dari kantor kami di Jakarta. Nanti dikirim. Kakak mau pesan berapa ini? Berapa gram? Betul kakak Ilham, buka kantor di Makassar ya, insya Allah bulan Juni atau Juli ya, paling terlambat Juli ya. Sudah survei kemarin, sudah foto-foto, masya Allah. Di sini ada juga apa namanya teman-teman yang dari Makassar juga ya. Jadi nanti teman-teman yang di Makassar bisa ambil fisiknya di kantor. Sekarang nabung dulu aja, mumpung harganya lagi best. Gitu ya. Kalau di Lampung kapan? Di Lampung kita adakan kalau ada 500 penabung aktif kakak. Bisa jadi kakak Rosa yang pertama atau yang kedua atau 10 orang pertama. Jadi kalau kakak Rosa join sekarang kemudian membeli beberapa gram, maka kakak akan tercatat sebagai membership public gold dan G100. G100 itu komunitas saya bersama guru saya Tuan Jul yang akan membina kakak, membimbing kakak punya tabungan yang sehat, punya finansial yang sehat, bisa bebas hutang, bisa konsultasi keuangan dan banyak lagi lainnya gitu. Oke, kantor di Lampung kita buka ya barengan Kak Rosa ya. Kita ajak teman-teman yang lain sampai 500 orang. Oke, siap Kak Rosa? Siap? Oke, siap? Oke. Baik, Kak Rosa makasih bertanya, teman-teman banyak sekali yang tanya ya. Terima kasih. Nanti tetap yuk sampai 2000 yuk, tembusin yuk 2000, 3000, 5000 yuk. Habis ini kami ada seminar ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah saya akan cukupkan sebelum jam 19. Oke. Yuk tinggalkan jejak atau nomor, nanti saya kontak ya. Atau Kakak Rosa atau siapapun teman-teman di sini Mas Ilham yang kebingungan ngisi formulir, DM saya, message saya, kirim nomor WhatsApp teman-teman. Oke. Sebenarnya saya nyatet nomor WhatsApp di sini juga. Sempat kemarin nyatet. Coba saya cek masih ada nggak? Di sini nih. Ini dia. Silakan di screenshot kalau berkenan. Nih. Ini nomor WhatsApp saya nih, teman-teman. 082230569712. Oke. 123 cepret. 123 cepret. 123 cepret. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Lanjut. Kita jawab dulu. Apa beda dinar dengan antam? Perbedaannya pertama, antam itu merek, dinar itu satuan. Gitu ya, Kak Lika Hidayat. Ya, antam itu merek, seperti public gold itu merek. Kalau dinar itu satuan. Satuan dinar itu lahir sejak zaman sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Ya, bahkan di zaman Nabi waktu itu dikukuhkan sebagai mata uang Islam. Sebelumnya ada nggak ada dinar Romawi namanya. Ya, satuannya kurang lebih 4,33 kurang lebih dulu ya, atau 4,35.
Kemudian ada juga versi 4,25. Nah, jadi satuan. Di Indonesia selain dinar yang dikenal, ada satuan emas yang lain. Namanya apa kakak? Yang di Aceh, ada yang ingat gak? Ada yang ingat gak? Di Aceh ada namanya, kalau di sini ada namanya 10 dinar, 1 dinar, 5 dinar gitu ya. Kalau di Aceh itu ada namanya 1 titik-titik, ada yang ingat gak? Awalnya M. Kalau di Palembang atau Sumatera Selatan awalnya S. 1 S sama dengan 7 gram. Kalau ini 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Gitu. Kalau di Aceh 1 M sama dengan berapa gram? Nah, masih ingat, ada yang tahu nggak? Yang di Aceh 1 mayam, betul. Kakak Julia Arifin ini dari Aceh ya, kurang lebih ya kayaknya ya. 1 mayam berapa gram kakak? Saya khawatir salah. Kalau nggak salah 3 gram ya, kalau nggak salah ya. Saya agak lupa, soalnya dulu saya pernah ya, ini cerita dikit aja ya. Saya pernah mau menikah sama orang Aceh gitu ceritanya. Nah betul kan, maharnya berapa mayam gitu. Tapi qadarullah jadinya belum takdir, oke? 1 mayam 3,35 kurang lebih, betul 1 mayam ya. Jadi kalau di Sumatera Selatan namanya S, ada yang ingat 1 S? Nah, Kak Julia Arifin makasih ya jawabannya. Para peserta. Oke, Kak Julia Arifin ditunggu daftarnya, isi formulirnya di sini, oke? Oke, saya punya teman orang Aceh banyak insya Allah. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi kalau Sumatera Selatan namanya 1S, 1S sama dengan 7 gram. Ada yang tahu? Saya dari Asan, Sumatera Utara bang. Oh, Medan ya, Sumatera Utara. Oke, di Sumatera Utara atau Medan atau mungkin Asan deket-deket lah ya. Itu sudah ada puluhan penabung emas, bahkan mungkin ratusan. Jadi tinggal dikit kakak, tinggal dikit lagi kita bisa buka kantor cabang Public Gold di Medan, sebagaimana membuka cabang di Makassar. Nah jadi ayo barengan sampai 500 orang ya di Medan, di Sumatera Selatan, kita buka kantor cabang di Medan, oke? Nah gitu ya. Nah kalau yang tadi ya Sumatera Selatan 1S itu namanya 1 sukuan. Nah, 1 sukuan itu sama dengan 7 gram teman-teman, 7 gram, Masya Allah. Dan itu dijadikan juga untuk mahar ya. Nah jadi dinar itu satuan, oke? Jadi tidak ada bedanya sebenarnya, sama-sama emas 24 karat, sama-sama logam mulia, dan nilainya harusnya sama. Ya, kalau ada orang yang mempermasalahkan harga karena tahun cetakan, teman-teman, itu dipastikan orang itu sedang nyari untung tambahan. Teman-teman, emas dicetak tanggal berapapun, tahun berapapun, dia sama nilainya. Ukurannya adalah kemurnian 24 karat dan jumlah gramnya. Teman-teman, ya, oke? Modelnya ya kan, satuannya dinar kah, mayam kah, dan lain sebagainya harusnya sama. Tapi karena ada bisnis ya, ada lain sebagainya faktornya, maka akhirnya teman-teman menilainya seolah-olah berbeda gitu ya. Oke, di Public Gold kita hargai dengan kemurnian dan gram. Bahkan merek apapun akan dihargai sama. Kemarin kawan saya buyback ya di Makassar, buyback emas Public Gold ya, gramasi ini dihargai senilai Antam. Teman-teman ya, gramasi ini dihargai senilai Antam. Artinya apa? Level kami di nasionalis sebenarnya juga sama aja kayak Antam, teman-teman. Apalagi kami perusahaan global ya. Di Mekah Madinah laku, di Eropa dijual bisa, di Australia juga bisa, di Saudi Arabia ya, di Timur Tengah bisa gitu. Jadi kami perusahaan global yang pertama yang jual beli emas secara langsung kepada masyarakat, perusahaan global yang pertama yang mendapat sertifikat patuh syariah. Jadi teman-teman confirm kami sudah diawasi, dilindungi, dan legalitasnya sudah prudent gitu ya. Kami sudah established di 5 negara ya. Ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Uni Emirat Arab. Artinya apa? Artinya perusahaan kami legalitasnya sudah diakui di 5 negara. Dan barang kami bisa dijual di berbagai negara, oke? Jadi teman-teman sudah tidak diragukan lagi. Oke, saya tunggu teman-teman sampai tembus 2000, 3000. Sebentar lagi saya juga akan offline. Teman-teman silakan isi formulir di sini, untuk selanjutnya saya akan bantu sampai fisik ini di tangan teman-teman.
Saya akan bantu sampai punya tabungan emas fisik ini di tangan teman-teman. Oke. Ini sudah mepet sekali waktunya teman-teman ya. Saya harus geser, ini ada kegiatan lain. Oke. Teman-teman biar keep in touch ya. Biar keep in touch teman-teman silahkan isi formulirnya gratis atau DM saya ya. DM saya, nanti saya akan follow up. Oke. Info nomornya, info kemudian emailnya, nomor induk KTP-nya, saya akan bantu teman-teman punya tabungan emas secara fisik ya. Teman-teman tadi izin menambahkan sebagai penutup. Jadi digital ini adalah cara kita untuk menabung tanpa menunda ya. Tadi Ibu Listia gitu ya. Tanpa menunda, nanti nabung beli emas juta-jutaan, uangnya baru ratusan ribu. Gimana nih kalau aku kumpulkan dulu nilai emas terus naik ya kan. Tapi kalau aku mau nabung nggak bisa karena terlalu kecil. Nah, Public Gold menyediakan aplikasi itu ya. Bisa top up 300.000 saja. Nah, pakai banknya macam-macam nih. 300.000 saja sudah bisa top up teman-teman. Nah, kemudian jumlah pembelian berapa? 300.000 dapatnya 0,15. Nah, ini Public Gold tidak akan menyediakan fisiknya karena terlalu kecil, rugi untuk teman-teman. Nah, kalau perusahaan sih untung-untung aja, nanti nyetak, nge-charge biayanya, teman-teman akan rugi untuk uangnya habis di ongkos gitu. Maka yang betul adalah kumpulkan dulu ya di digital ini sebagai temporary account, sebagai tempat sementara menyimpan tabungan emas teman-teman sampai nanti gramasinya cukup. Ini kan 300.000 sebulan, bulan depan 300.000 nambah lagi gitu ya. Kemudian bulan depan 500.000 nambah lagi. Akhirnya dikumpulin, nanti bayar ya pakai BCA virtual account. Selesaikan nanti dalam waktu 5-10 detik langsung muncul di sini teman saldonya. Oke. Lanjut. Nah, setelah cukup 2 gram ya, 1 gram, 5 gram, teman-teman bisa cetak seperti ini gitu. Ini saya cetak setengah gram untuk hadiah ibu misalkan ya. Ini saya cetak 1 gram untuk hadiah istri misalkan. Boleh. Nah, tapi ya gitu, gramasinya jangan yang terlalu kecil ya. Ini setengah gram untuk hadiah diri saya sendiri misalkan. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Mencetaknya jangan yang kecil, micro gold jangan. Confirm dia rugi, teman-teman rugi. Public Gold tidak ingin teman-teman rugi. Inginnya Public Gold adalah teman-teman punya maksimal keuntungan. Oke. Baik teman-teman, kayaknya sudah cukup. Kalau mau dapat fisiknya apa dikenakan biaya lagi? Kakak, akad syariahnya gini. Kalau kakak misalkan nih, Kak Lika Hidayat nabung 5 juta. Maka 5 juta itu kalau POE, pre-order emas, kita harga pabrik nih, harga member, 5 juta itu akan full menjadi emas di sini kakak. Karena ini bagian dari akad syariah. Oke. Nah, berarti kalau di sini belum include biaya cetak, gitu, oke? Misalkan 5 juta. Nah, dapatnya 2,5 gram. Maka ini full menjadi gram, belum ada ongkos cetaknya. Gitu kakak. Jadi kalau kakak mau dapat fisiknya dikenakan ongkos cetak. Kalau kakak nggak mau ke kantor, nanti dikirim ke alamat kakak. Nah, alamat kakak nanti di mana? Perlu dikonfirmasi oleh admin. Perlu di-generate lagi ongkosnya kan, karena memang kita mau real time. Maksudnya real time itu sesegera mungkin orang bisa nabung. Jadi kita belum includekan cetak sama ongkir gitu karena ongkir orang beda-beda gitu ya kakak Lika ya. Nah, jadi dapat fisiknya ada biaya cetak sama ongkir kalau kakak enggak datang ke kantor. Tapi kalau kakak datang ke kantor pas seminar, maka tinggal bayar ongkos cetak saja gitu. Semudah itu kakak. Jadi kami ingin mengajak bapak ibu semuanya untuk 10 gram. Oke. Kalau 1 gram ongkos cetaknya lebih mahal, setengah gram ini lebih mahal. Kalau 10 gram lebih murah, kurang lebih kakak ya. Ongkos cetaknya itu antara 30 sampai 60 ribu gitu. Jadi kalau 1 gram ini setengah gram kemarin saya ongkos cetaknya 55 ribu kurang lebih ya. Maka 10 gram di bawah itu kemungkinan 30 ribu atau 40 ribu. Saya nggak hafal nih, mohon maaf karena saya kemarin belinya yang gini, yang gede ini langsung saya beli cash. Waktu itu saya tidak memperhatikan ongkos cetaknya. Oke, nanti saya tanya dulu ya. Makasih ibu. Maaf mas, mau nanya, saya kan nabung emas Public Gold kannya di Malaysia.
Apakah bisa diambil di Indo? Bisa kakak, bisa. Selama kakak saldonya di sini ya, maka bisa. Confirm bisa ya. Saya udah pernah melakukannya. Saya mengambil. Jadi kawan saya juga pernah melakukannya ya. Kawan saya mengambil gold bar di Indonesia, koleksi untuk kartu Indonesia. Misal kayak gini nih. Kartu ini dikoleksi di Indonesia. Ini hanya cetak di Indonesia, maka diambil di Indonesia bisa. Gitu ya Mbak Diana. Mbak Diana makasih sudah bertanya. Oke, bagi teman-teman yang lain, sekali lagi saya terima kasih sudah bergabung, menyimak sharing kami. Saya harapkan teman-teman keep in touch ya, follow kami biar dapat update-nya selalu. Teman-teman juga bisa isi formulir di sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, khususnya langkah-langkah menabung emas dengan ilmu secara mudah, murah, dan patuh syariah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah ya, alhamdulillah, dan doa bersama. Ya Allah, mudahkan kami punya tabungan 100 bahkan 1000 gram, amin. Bahkan 1000 dinar, amin. Kepada semua teman-teman di sini ya Allah, mudahkan, berkahi hidupnya, berkahi keputusan hidupnya, berkahi hartanya, solehkan anak dan istrinya dan juga pasangannya dan suaminya, ya kan, kemudian mudahkan segala urusannya, amin. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Saya harus gerak, kalau tidak saya bisa kemalaman. Oke ya. Baik. Terima kasih. Jangan lupa Mbak Lika, Mbak Diana, ya, teman-teman semua yang lagi ikut di sini. Mas siapa lagi tadi? Mas Nino. Ya, kemudian Mbak Kurni. Siapa lagi tadi ya? Mbak Julia, semuanya teman-teman. Monggo diisi formulirnya di sini ya. Saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Public Gold Indonesia, menabungnya dengan ilmu secara mudah, murah, dan patuh syariah. Saya akan membersamai teman-teman sampai emas fisik ini di tangan teman-teman secara gratis, bimbingannya, pendampingannya, amin. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.